Ajaib, hanya dengan kulit pisang, kulit cerah, jerawat musnah. Ayo, siapa yang suka makan pisang? Buah pisang sangat bermanfaat untuk kesehatan karena kandungan gizinya yang banyak. Eits, ternyata kulitnya juga bermanfaat untuk kesehatan kulit dan wajah loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Muhammad Farhan Akbar, Resati Hikmah, Tasya Aprilia, Loisano Pratiti Reza, serta Selga Putri Pratiwi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan dan memaparkan tentang produk inovasi Fesmis berbahan baku kulit pisang kepok sebagai project based learning dari mata kuliah biostatistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pisang termasuk komoditi unggulan di Provinsi Lampung. Berbagai macam olahan makanan, minuman, kue, bahkan buah pisang menjadi ciri khas dari Provinsi Lampung. Kulit pisang merupakan salah satu bagian dari tanaman pisang yang sering diabaikan dan dianggap sebagai limbah. Oleh karenanya, pengolahan kembali limbah kulit pisang perlu dilakukan selain mengurangi pencemaran lingkungan, kulit pisang juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku skincare. Kulit pisang memiliki kandungan nutrisi dan senyawa aktif yang baik untuk kesehatan kulit, seperti vitamin C, flavonoid, dan lignin yang juga dapat membantu pencegahan penuaan dini, meremajakan kulit, dan mengatasi berbagai masalah kulit. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan produk inovasi dengan meningkatkan pemanfaatan kulit pisang yang kaya akan manfaat dan melimpah di wilayah Lampung. Produk Fesmis memberi solusi kepada masyarakat yang menginginkan kulit tampak segar serta memperbaiki tampilan kulit yang kusam, juga sebagai pencegahan jerawat. Berkontribusi untuk memanfaatkan kulit pisang yang melimpah dan hanya dipandang sebagai limbah yang mengganggu menjadi sebuah produk bermanfaat bagi kesehatan wajah. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi desain penelitian ini tuh bersifat eksperimental atau berdasarkan eksperimental. Yang mana kita sebagai peneliti sendiri itu yang menentukan subjek penelitian dan objeknya. Dan di sini kita memiliki subjek yaitu senyawa flavonoid dan fenol yang diperoleh dari ekstrak kulit pisang kepok. Sedangkan objeknya itu bakteri Staphylococcus aureus yang menjadi penyebab dari jerawat tersebut. Sasaran penelitiannya itu ada efek antibakteri oleh kulit pisang kepok. Jadi dari kulit pisang kepok itu nanti akan diuji pada bakteri Staphylococcus aureus apakah memiliki efek antibakteri yang dimana itu dapat membunuh bakteri tersebut atau tidak. Dan analisisnya itu menggunakan analisis one way ANOVA di aplikasi SPSS. Mengapa kita menggunakan one way ANOVA ini? Karena kita ingin melihat keterikatan atau hubungan antara si efek antibakteri itu dan si bakterinya. Apakah dia semakin membunuh bakterinya, apakah dia tidak semakin membunuh atau dia semakin tinggi kekuatan dalam membunuh bakterinya atau tidak. Jadi kita menggunakan one way ANOVA. Baik, selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Untuk waktunya sendiri akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2023. Dan untuk tempat penelitiannya yaitu di Laboratorium Analisis Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Nah, selanjutnya ada senyawa metabolit sekunder yang sangat krusial dan menjadi subjek dalam penelitian ini, yang mana memberikan manfaat dan sekaligus menjadi bahan utama dalam pembuatan face mist, yaitu flavonoid dan fenol. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni pada tahun 2019, flavonoid dan fenol efektif digunakan sebagai antibakteri untuk bakteri Staphylococcus aureus penyebab jerawat. Selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama, tahap perolehan ekstrak kental kulit pisang kepok. Sampel kulit pisang kepok dicuci bersih dan dirajang kecil, lalu proses pengeringan. Kemudian, sampel dihaluskan dan masuk pada tahap ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Yang kedua yaitu tahap uji kualitatif total flavonoid dan fenolik. Untuk uji penetapan kadar flavonoid dan fenolik menggunakan metode kolorimetri. Yang ketiga yaitu uji aktivitas antibakteri pada Staphylococcus aureus. Pengujian aktivitas antibakteri ekstrak kulit pisang kepok dilakukan dengan metode sumur difusi agar pada konsentrasi ekstrak didapatkan 10%. Yang keempat yaitu tahap pembuatan sediaan face mist. Ekstrak kulit pisang ditambahkan gliserin dan polivinil pyrrolidon sampai homogen.
lalu dimasukkan dalam botol spray dan ditambahkan aqua sampai 100 ml. Face mist dibuat dengan 3 formulasi dengan konsentrasi zat aktif yang berbeda. Yang kelima yaitu uji sediaan face mist ekstrak kulit pisang kepok. Yang pertama ada uji pH menggunakan pH meter, lalu uji organoleptis yaitu mengamati bentuk, bau, rasa, warna, dan tekstur, uji bobot jenis menggunakan pignometer, uji homogenitas dengan mengamati secara visual pada objek gelas kaca, dan yang terakhir yaitu uji viskositas menggunakan viskometer Oswald. Selanjutnya ada definisi operasional. Untuk variabel bebasnya yaitu ekstrak kulit pisang, variabel terikatnya yaitu respon bakteri Staphylococcus aureus, dan variabel kontrolnya yaitu kelembapan, suhu, dan metode inkubasinya. Konsentrasi ekstrak kulit pisang dibuat sebanyak 7 konsentrasi berbeda. Kemudian zona hambar diukur menggunakan jangka sorong, dan hasil ukur dalam bentuk satuan milimeter skala ukur rasio. Selanjutnya ada larutan kontrol negatif. Dengan larutan kontrol negatif berisi twin 10%, zona hambar diukur menggunakan jangka sorong dengan hasil ukur satuan milimeter, skala ukurnya rasio. Yang terakhir, kontrol positif menggunakan antibiotik tetrasiklin. Zona hambar diukur menggunakan jangka sorong dan hasil ukur dipresentasikan dengan satuan milimeter, skala ukur rasio. Sekian presentasi kami mengenai produk inovasi Face Mist berbahan baku kulit pisang kepok sebagai project based learning dari mata kuliah biostatistik. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk kami dan banyak orang pada khususnya. Selamat malam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.